adalah orang tua dari anak berkebutuhan khusus difabel ADHD, hyperaktif, dan disleksia. Di sini saya ingin cerita dulu, gitu ya. Jadi nanti monggo silahkan tanggapannya karena ada kepala dinas. Saya Rina, Bapak. Saya Rina. Jadi begini, saya punya anak difabel, benar, ADHD, hyperaktif, dan disleksia. Sejak usia 3 bulan dia sudah menjalani terapi berkelanjutan hingga saat ini. Begini, anak saya memang bersekolah di sekolah umum dari PAUD, TK, dan sekarang SD. Sekarang sudah kelas 4. Kendalanya apakah anak saya ini kendalanya apa? Anak saya masih berkendala di disleksianya. Disleksianya itu berarti anak saya kesulitan untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung. Bisa saat ini baru mencapai tahap aba, baca, baru 2 huruf. Begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah begini, Bu. Beberapa waktu yang lalu, saya dipanggil oleh kepala sekolahnya dan mengatakan hal seperti ini. Bu, anaknya sepertinya tidak bisa mengikuti di sekolah ini. Bagaimana jika anaknya dipindahkan ke sekolah lain? Jujur nih, kok anak saya kayak dilempar? Kenapa pendidikan anak saya tidak bisa dipenuhi di sini? Apakah tindakan dari kepala sekolah dan sekolahnya itu benar? Apakah ada juga sekolah yang memperlakukan siswanya yang kesulitan untuk membaca, menulis, dan berhitung tidak diajari, tapi diminta untuk pindah? Dengan mengatakan, bagaimana kalau anak Anda ke SLB saja, nanti kalau sudah bisa baca kembali ke sini. SLB bukan tempat untuk membuang anak itu. Perlu kita sepakati SLB sebuah lembaga yang berdiri, yang membantu anak-anak disabilitas. Betul? Betul ya? Bukan lembaga yang digunakan untuk, kirim ke SLB. Tidak begitu kan, Bu, pendidikan? Tidak begitu. Saya berharap kejadian yang ditimpa oleh anak saya tidak terulang. Tolong sekali dipastikan tidak ada sekolah yang melempar anaknya yang tidak bisa membaca, belum bisa membaca ke sekolah lain. Kalau tadi dijelaskan bahwa hak seorang anak itu mendapat pendidikan dimanapun dia berada, kenapa anak saya tidak bisa? Sampai kepala sekolahnya bilang, kita buka saja ya, Bu. Begitu, anaknya memang saat ini secara sosial sudah meningkat. Iya. Tapi kenapa kok anak saya diminta untuk pindah? Saya ditawarkan 2 hal. Anaknya silakan pindah dari sini, atau anaknya di sini dengan tidak ada perkembangan. Ya sudah, lulus dengan apa adanya. Tidak ada upaya atau tidak ada keinginan dari sekolah tersebut untuk meminta bantuan, untuk mengambil guru dari tempat lain yang bisa sabar untuk membimbing anak saya. Apakah saya tidak melakukannya di rumah? Saya melakukannya di rumah. Anak saya sampai sekarang masih konsultasi dengan psikolog, masih ditangani oleh 2 terapis, dan masih konsultasi dengan dokter rehabilitasi medis sampai detik. Saya berusaha untuk mengajari anak saya membaca, iya, sampai dia bisa seperti itu. Kenapa saya nekat menyekolahkan anak saya di sekolah umum? Karena pertama kali anak saya ketika masuk PAUD tidak bisa berkomunikasi 2 arah dengan orang lain. Tapi ketika saya menyekolahkannya, lama-lama dia bisa berkomunikasi 2 arah dengan orang lain. Sekarang apakah anaknya terlihat seperti anak difabel? Tidak. Anak saya bisa bersosialisasi dengan anak lain, anak saya bisa bermain dengan anak lain, anak saya bisa menjawab pertanyaan jika dibacakan soalnya. Karena alhamdulillah anak saya ber-EQ normal. Hanya kendalanya anak saya disleksia. Jika anak saya saja yang disleksia, yang hanya
tidak mampu atau belum bisa membaca, menulis, dan berhitung, dibuang Bu, diminta pindah Bu. Bagaimana dengan anak yang lain? Bagaimana dengan anak yang lain? Saya ini orang tua yang cerewet sekali sama sekolah. Loh, nggak bisa gitu. Bisa langsung ke poinnya nggak? Saya tetap ada di sini, saya bilang. Bu, poinnya begini. Tolong bantu kami, orang tua, untuk memastikan bahwa anak kami safe, aman di sekolah, mendapatkan pendidikan dengan semestinya. Ya, jika anak saya yang seharusnya bisa diajari membaca oleh guru kelas 1, karena semua guru, saya tahu semua guru lulusan S1 PGSD di kuliahnya dulu mendapatkan pelajaran ABK, anak berkebutuhan khusus. Dia tahu bagaimana cara menangani anak ABK ringan seperti anak saya. Jika anak saya, mohon maaf, tunanetra atau yang lainnya yang perlu guru khusus, saya ngalah. Saya tidak akan memasukkan anak saya ke sekolah. Begitu Bu. Itu unek-unek saya. Monggo silahkan ditanggapi. Saya dari Wonogiri. Sugeng siang Bu Mardian.